Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Elina ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Share aktivitas harian aku lagi di rumah ya teman-teman. Seperti biasa ya, aktivitas di pagi hari ya. Ini aku tuh setelah ngantar Kayla ke sekolah, ini sekitar jam setengah 8 ya teman-teman, karena aku ngantar Kayla itu jam 7 pagi. Oke, di sini aku mau langsung masak-masak nih teman-teman. Jadi nanti waktu Kayla pulang sekolah tuh udah ada makanan ya. Nah, kalau untuk sarapannya anak-anak tadi aku cuma bikin telur dadar ya, seperti biasa kesukaannya mereka yang gampang-gampang aja. Dan karena aku tuh lagi nggak makan sarapan, jadi aku masaknya tuh bisa santai ya teman-teman. Oke, di sini aku mau masak sayur bening, tapi bening katu ya teman-teman, karena kemarin aku ke pasar tuh bayamnya lagi habis. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini aku mau bikin bening katu. Untuk bening katu di sini ternyata untuk jagungnya udah agak jelek gitu loh teman-teman. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, aku pakai yang masih bisa dipakai ya. Nah, kalau kalian hari ini masak apa, boleh dong ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini jagungnya ternyata tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi jagungnya tuh aku pipihin sekalian. Terus ini untuk sayur kolnya juga lumayan banyak ya, karena aku tuh suka banget kalau sayur bening tuh kolnya banyak teman-teman. Untuk wortel, labu siam, jagung, dan kol ini aku cuci bersih terlebih dahulu, terus aku rebus ya teman-teman, karena mereka ini kan agak keras ya, jadi harus direbus dulu. Nah, kalau kalian hari ini lagi pada ngapain nih? Udah pada masak atau belum? Udah pada beberes atau belum? Yang nonton sambil beraktivitas semangat ya. Dan untuk yang nonton sambil rebahan, aku ucapin selamat istirahat. Semoga video aku ini bisa menghibur atau menemani ya waktu istirahatnya teman-teman semua. Aku juga mengucapin selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir di channel ini, yang baru ketemu channel ini dan bersedia klik tombol subscribe-nya. Aku ucapin banyak terima kasih ya. Pokoknya jangan bosan-bosan nontonin aktivitas aku di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke, balik lagi ke isi videonya. Di sini aku lagi potong-potong atau iris-iris perbawangan. Di sini aku pakai dua bawang merah dan juga 2 bawang putih. Tidak aku tumis terlebih dahulu, langsung aku cemplungin ke dalam sopnya aja kayak gini teman-teman, atau sayur beningnya. Oke, ini untuk wortelnya tadi aku udah cek udah empuk ya teman-teman, jadi mau langsung aku kasih daun katuknya, terus aku juga langsung kasih seasoning. Nah, untuk sop-sopan seperti ini atau sayur bening aku tuh nggak pakai minyak dan aku nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Jadi untuk seasoningnya aku cuma pakai garam, kaldu atau penyedap dari ayam, dan juga lada ya teman-teman. Oke, ini untuk rebusnya tidak terlalu lama ya teman-teman, biar sayurnya itu masih fresh gitu. Terus terakhir tadi aku masukin untuk daun bawang gitu teman-teman, sama seledri ya. Ini aku cek rasanya dan alhamdulillah rasanya tuh udah pas ya, menurut aku udah enak. Jadi tinggal dimatikan aja kompornya. Oke, lanjut untuk menu aku yang kedua. Di sini aku mau goreng tempe aja teman-teman untuk proteinnya ya. Pokoknya masak yang simple-simple, anti ribet ya teman-teman. Ini tempenya udah aku marinasi pakai bumbu racik ya, terus tinggal digoreng seperti ini. Pokoknya semenjak ada bumbu racik ya, apa-apa tinggal pakai bumbu racik aja dan itu tuh rasanya udah enak ya teman-teman. Ada nggak nih yang sama kayak aku kalau masak itu pakainya bumbu racik dan seringnya pakai bumbu racik ya teman-teman, jadi biar satset. Oke, ini untuk tempenya tinggal dibalik-balik aja biar nggak gosong, dan aku di sini juga sambil beberes biar ya. Nanti itu tinggal dicuci untuk perabotan yang kotor ya teman-teman. Oke, di sini untuk tempenya juga udah mateng, tinggal aku angkat ya dan tiriskan. Oh ya, tadi aku sambil beberes aku juga bikin sambal juga teman-teman. Tadi aku udah ulek untuk percabean, tapi aku bikinnya tuh cuma sambal mentah aja sih teman-teman. Jadi nanti tinggal dibasahin pakai minyak yang panas, dan aku tuh pakainya minyak bekas buat goreng tempe ini aja. Nah, aku tuh suka banget sama sambal mentah kayak gini ya. Jadi sambal atau cabai jablak atau cabai setan itu yang pedas banget. Ini tadi aku pakai sekitar 5 buah, terus aku ulek, aku kasih bawang putih sedikit, terus aku kasih seasoning, micin dan juga garam ya teman-teman. Nah, udah kayak gini aja, disiram pakai minyak yang panas, ini tuh udah enak banget. Oke, ini untuk sambalnya mau aku ganti tempatnya ya teman-teman, biar nanti untuk cobekannya tuh langsung aku cuci.
Nah kayak gini aja menu aku hari ini ya teman-teman. Yang penting tuh ada sambal udah bikin nafsu makan meningkat ya. Ada yang sama nggak nih kayak aku, kalau nggak makan sambal tuh rasanya nggak enak atau ada yang kurang ya? Kita absen di kolom komentar. Oke, ini sambalnya segini aja sih teman-teman, karena emang yang makan tuh cuma aku ya. Nah kayak gini penampilan sambal buatan aku teman-teman. Oke, ini untuk semua masakan aku taruh di meja makan, terus nanti aku tutupin pakai tudung saji ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, terima kasih ya Allah, hari ini masih bisa makan enak. Di sini ada tempe goreng, tahu goreng, sambal, sayur bening, dan juga ada jagung rebus. Masya Allah tabarakallah, yang penting kita tuh sehat ya, apapun makanannya itu pasti enak. Oh ya, untuk video aku kali ini tuh aku tidak pakai background musik latar belakang ya teman-teman, karena aku tuh udah banyak banget video yang kena hak cipta gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, padahal aku tuh pakainya yang free gitu ya, yang gratis, tapi tetap kena klaim hak cipta gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, ini untuk videonya tidak aku pakaiin background musik ya. Oke teman-teman, di sini aku udah jemput Kayla ya. Tadi jam setengah 11-an gitu aku udah jemput Kayla, terus dia tuh lagi main-main ya sama adiknya. Dan di sini aku mau lanjut beraktivitas lagi ya, bersih-bersih. Ini dari cuci piring dulu ya teman-teman. Ya biasalah ya, setiap habis masak-masak, walaupun masak sedikit tuh pasti cucian piring selalu banyak ya teman-teman. Dan seperti biasa ya, untuk videonya aku percepat aja seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman tuh tidak bosan ya nontonin video aku yang lagi cuci piring lagi. Nah karena videonya di sini tuh tidak pakai background musik, jadi aku ya mau nggak mau harus ngomong terus ya teman-teman, biar teman-teman tuh tidak bosan ya dan mau mendengarkan cerita aku. Kita cerita-cerita tentang anak sekolah aja ya teman-teman. Jadi anak aku Kayla itu lahir di bulan Juli tahun 2019, tapi nanti insya Allah di bulan Juli tahun ini mau aku masukkan ke SD nih teman-teman, karena anak-anak atau teman-temannya Kayla itu di sekolah udah pada mau SD, jadi mau nggak mau ya anak aku mau ikutan gitu ya, biar nanti gak ketinggalan sama teman-temannya. Nah kalau kalian anak-anaknya pada masuk SD di usia berapa nih teman-teman? Tapi sebenarnya aku juga masih agak galau gitu ya, karena usianya Kayla itu kan masih 6 tahun gitu ya. Jadi nanti lihat aja ya, kalau misalnya gak diterima ya kayaknya Kayla itu bakalan berhenti sekolah dulu. Maksudnya gak aku sekolahin dulu gitu ya, kayak istirahat dulu gitu. Tapi kalau misalnya diterima di SD negeri ya udah, berarti Kayla itu masuk SD gitu ya teman-teman. Aku sama suami tuh udah sepakat ya mau masukin Kayla itu di SD negeri aja, karena di swasta di sini tuh lumayan jauh teman-teman, tapi ya nggak terlalu jauh juga sih. Soalnya aku tuh repot ya, karena aku tuh kan juga nanti Dek Davi masuk PAUD atau TK, jadi mau nggak mau tuh harus dibagi waktunya gitu ya teman-teman, dan kayaknya aku tuh nggak sanggup teman-teman. Jadi ya udahlah, aku mau masukin Kayla itu di SD negeri aja yang dekat rumah. Mau SD negeri ataupun mau SD swasta itu disesuaikan dengan kebutuhan aja sih ya teman-teman. Keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kekurangan di SD negeri itu menurut aku tidak ada pelajaran ngajinya, tapi kalau untuk SD swasta itu udah sama mengaji gitu ya teman-teman. Nah untuk menutupi kekurangannya itu, jadi nanti Kayla itu aku masukkan ke sekolah TPQ ya di sore hari, atau sekolah mengaji gitu di jam 4 sore sampai di jam 5. Oke, kembali ke isi video. Ini aku tinggal lap-lap kompor dan juga dinding dan top table-nya ya teman-teman. Dan ini dia dapur aku setelah dibersihkan. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Jadi segini dulu ya aktivitas yang bisa aku share ke kalian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye bye.